Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami Kenyik Bejagung Channel, di mana di kesempatan hari ini kami akan mereview sebuah situs budaya yang ada di Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, yaitu makam Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi, atau masyarakat di sekitar ini menyebutnya dengan makam keramat. Jadi makam keramat ini adalah merupakan makamnya Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi. Oke pemirsa, mari kita ikutilah perjalanan kami untuk mereview makam Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi. Let's go. Mboten Mbak, kode dalam apa yang mulai terus mang Mbak. Ini tampak dari sebelah barat pemirsa, tampak dari sebelah barat. Nah, Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi ini dengan cat warna biru, bagus sekali, cat warna biru. Nah, ini ada pintu masuk. Pintu masuknya Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi, ada tulisannya untuk mengucapkan salam masuk masuk kuburan ya. Kalau orang-orang Islam ini masuk ke kuburan ini ada salamnya. Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi. Oke. Dan di sisi sebelah kanannya ini ada falsafah Jawa ya, tulisan falsafah Jawa, yaitu wong sabar rezekine jembar, wong ngalah uripe berkahnya. Ini maka sebab itu Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi ini menanamkan kesabaran dan menanamkan kebaikan. Dan selanjutnya pemirsa, yang ada di sebelah kiri, juga ada tulisan juga ini falsafah Jawa, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo getunan, dan ojo aleman ya. Ini maksudnya manusia hidup itu dilarang atau jangan sering-sering kaget ya, jangan kagetan. Ada kabar yang bagaimana kaget, ada yang bagaimana kaget. Ini tidak perlu, kurang perlu lah. Selain kagetan ya, ojo gumulan ya, jangan terlalu heran, jangan terlalu heran dengan keadaan lingkungan, keadaan zaman yang seperti ini ya. Ojo getunan ya, jangan sampai kita merasa merugi, jangan sampai kita merasa getun itu ya, getunan lah, ojo getunan ya. Kita berbuat baik dengan orang kok merasa getun, merasa apalah ya. Padahal itu perbuatan baik ya. Kalau saya berbuat ya baik ya, jangan sampai getunan. Terus selanjutnya ojo aleman, dan ketika ojo kagetan, ojo gumunan, ojo getunan, itu di sisi lain ojo aleman. Dan semua itu jangan sampai kita mengharapkan aleman, mengharapkan suatu pujian dari masyarakat ya. Jadi kita bertindak atau berbuat apa sajalah itu ya karena Allah Ta'ala. Jadi jangan biar di alam wong, juga jangan getunan juga jangan gumunan, juga jangan kagetan. Nah inilah, ini di sisi sebelah timur, dan di sini ada musolanya ini pemirsa. Nah ini musola Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi. Nah ini ada di sebelah sini. Nah ini kamar mandinya untuk berwudu.
Selain itu juga ini adalah di depan, nah inilah musolanya pemirsa. Ini musolanya Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi yang berada di sisi timur makam Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi atau makam keramat di Bangilan. Setelah itu pemirsa ya, setelah ada musolanya, di sisi selatannya juga ada dapur umum. Nah ini dapur umumnya. Dapur umum adalah merupakan suatu tempat kegiatan masak memasak ya. Jadi ketika ada khol, ada acara nyadran, ada acara manganan, ini masak-masaknya di sini. Soalnya biasa di sini itu banyak masyarakat yang istilahnya ini membawa kambing, membawa ya macam-macam lah. Ada kambing, ada pitik, ada apa? Ada mentok dan sebagainya, disembelih di sini. Jadi maksudnya dimasaknya di sini nih. Ini tempat masak, untuk tempat memasak. Jadi selain itu untuk kegiatan tahunan, jadi ketika ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti kegiatan selapanan, jadi Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi ini juga mempunyai kegiatan selapanan ya. Setiap selapan sekali ibu muslimat itu mengadakan acara di sini, dan tempat konsumsinya ya di dapur inilah. Kita intip sebentar dapurnya. Nah itu ada dapurnya dari macam itu ya. Oke. Kita masuk saja dari sebelah depan ya. Nah, setelah kita masuk di sini, kita ucapkan assalamualaikum ya ahli kubur. Al-Fatihah. Nah, setelah kita memasuki area pemakaman Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi, kita setelah masuk pintu masuk makam, nah di sini juga ada tulisannya ya, juga ucapan salam ya, kepada ahli kubur ya, untuk keselamatan dan lain sebagainya ya. Terus di sebelah kanannya juga ada tulisan datan serik lamun kelangan. Jadi ketika kita merasa dirugikan orang, merasa kehilangan dan lain sebagainya, itu jangan gerundel, jangan apa ya, ya memang semuanya itu adalah kehendak Allah. Jadi kita serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan serik lamun kelangan. Terus di sisi kirinya datan susah lamun ketaman ya. Jadi ketika dalam keadaan bagaimanapun juga, ketika mendapatkan suatu kejadian yang cukup merugikan ya, ketaman sesuatu yang merugikan, jangan susah ya, jangan susah. Jadi jangan susah, kalau datan susah lamun ketaman. Jadi ketika kita merasakan sesuatu yang kurang enak di hati, kurang enak di badan, kurang enak di apa sajalah ya, jangan sampai susah. Nah, terus setelah itu kita ke belakang. Nah, ke belakangnya ini adalah ada cerita singkat dari Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi. Cerita singkatnya ini, keramat Jogja Bangilan. Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi adalah seorang ulama asal Banten yang ditugaskan oleh Syekh Maulana Maksum Ibrahim atau Sunan Kalijogo untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kabupaten Tuban, dan sebagai daerah terpilih adalah Dopyak ya. Dopyak adalah tempat di sini ini Dopyak ya, Desa Bangilan, dan beliau adalah tokoh yang sangat bijaksana.
penuh kasih sayang dan welas asih kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi dalam merangkul masyarakat untuk menanamkan akidah Islam, beliau tidak membedakan golongan abangan ataupun putihan, sehingga sesama hidupnya beliau ya selalu dekat dengan dan dikenang oleh masyarakat setempat. Dan ada beberapa peninggalan Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi di sekitar dusun Dupya ini ya, di antaranya sumur kuno yang letaknya sekitar 400 meter ke arah barat dari lokasi ini ya. Jadi dan setiap tanggal 11 Suro ya, atau 11 Muharram diadakan haul dengan kegiatan taklimul Quran, tahlil kubro, dan pengajian umum sekaligus sedekah bumi. Jadi setiap tahunnya di sini pada tanggal 11 Suro ya diadakan acara tahunan ya, sedekah bumi atau manganan atau nyadran ya. Inilah ya. Nah, setelah itu pemirsa, mari kita kita memasuki ke belakang, masuk ke depan. Ya pemirsa, inilah makam dari Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi sebagai tokoh ulama yang pada zaman itu, di zaman Kanjeng Sunan Bonang masih hidup ya. Jadi zaman Sunan Bonang, beliau ini adalah merupakan suatu santrinya dari Mbah Bonang ya. Mbah Bonang ini artinya beliau ini dari aslinya itu dari Banten ya, dari Banten, terus istilahnya ini menimba ilmu di Bonang atau di Lasem. Jadi tempat pondoknya Mbah Bonang itu ada di Lasem yang sekarang dinamakan Pasujutan itu. Dan ketika itu pemirsa, setelah Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi dirasa cukup mampu untuk menyebarkan agama Islam dan ilmu pengetahuannya ini sudah dianggap mumpuni ya, mereka akhirnya diutus oleh Kanjeng Sunan Bonang untuk menyebarkan agama Islam di wilayah barat Kabupaten Tuban ya, barat Kabupaten Tuban, tepatnya di Desa Bangilan ini. Nah, inilah makam beliau. Dan setelah itu pemirsa, setelah beliau diutus oleh Kanjeng Sunan Bonang, maka beliaunya pun juga melaksanakan tugas itu dengan sementara beliaunya ini menjadi pengelana atau pengelana ya. Akhirnya dari Bonang Lasem, Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi ini sampailah di Desa Nganget ya, di Desa Nganget yang sekarang ada pemandian Ngangetnya itu. Dan di atas Bukit Nganget itu ada pertapaan beliau, namanya Batu Pertapaan, yaitu bekas pertapaan Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi ini di Nganget. Dan di Nganget itu dinamakan bukit atau gunung Lodito namanya. Nganget itu mempunyai gunung namanya Gunung Lodito. Nah, Gunung Lodito itulah oleh Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi ini di kandung maksud bahwasanya Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi ini adalah merupakan suatu duta dari Mbah Kanjeng Sunan Bonang untuk lelono menjadi pendito. Nah, jadi untuk berkelana menjadi pendeta, atau artinya untuk menjadi seorang ulama, seorang alim ulama, maka beliaunya sampai di Nganget itulah di Gunung Lodito ya, Lodito lelono jadi pendito. Nah, dari situ akhirnya beliau menyebarkan agama Islam. Dan di situ juga ada peninggalan-peninggalan berupa batu pertapaan dan lain sebagainya. Dan di situ juga banyak pemakaman yang sampai sekarang disebut namanya makam Kalang, itu yang di atas Nganget itu ada semacam kuburan Kalang yang banyak sekali. Artinya di situ juga kemarin dulu itu adalah suatu pedesaan di mana Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi di situ menyebarkan agama Islam. Dan di situ pula Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi mendapatkan seorang santri pengikutnya yang cukup setia, yaitu namanya Mbah Krapyak.
Mbah Krapyak ini ditengari adalah dari Mbate, dari desa Mbate pemirsa. Maka oleh sebab itu ya di Bangkilan ini satu-satunya orang yang menganut agama Islam itu adalah Mbah Krapyak atau Mbah Mbate, Mbah Krapyak itulah ya. Jadi karena memang Mbah Krapyak ini adalah murid dari Kanjeng Syekh ini Ahmad bin Muhammad ini, akhirnya Mbah Krapyak itu menjadi ya sekaligus menjadi ulama lah, jadi pengikutnya Mbah Ahmad bin Muhammad Raji. Nah setelah dari ngangat itulah ya, dari ngangat itulah akhirnya beliau untuk menyebarluaskan agamanya lagi dan lebih melebar, makanya Mbah Ahmad bin Muhammad Raji turun ke timur ya, dari ngangat itu turun ke timur sampailah di desa Gesing ya, di desa Gesing. Dan di Gesing itulah ya beliau juga singgah di situ, dan di situ ada peninggalan namanya Sumur Gesing. Nah, Sumur Gesing adalah suatu tempat atau sumur yang di bawah pohon besar ya, sampai sekarang juga masih ada peninggalannya di sana, Sumur Gesing ya. Nah di situ karena Gesing itu adalah merupakan suatu bahasa penerjemahan dari bahasa Sanskerta. Gesing adalah bambu, karena di situ banyak bambunya ya, banyak bambunya, maka akhirnya desa itulah disebut desa Bendo ya, desa Bendo karena banyak bambu-bambu di situ ya, akhirnya dinamakanlah Bendo. Dan setelah itu akhirnya Mbah Ahmad bin Muhammad Raji itu melanjutkan dakwahnya sampai ke utara, terus sampailah ke daerah Ndopyak ini, sampai ke Ndopyak ada Sendang itu ya. Di situ Mbah Ahmad bin Muhammad Raji singgah sebentar di Ndopyak atau di Sendang Ndopyak, itu Sendang Lanang. Dan karena Sendang Lanang ini airnya kurang begitu banyak ya, akhirnya pindah lagi Mbah Ahmad bin Muhammad Raji ini ke Sendang Wedok yang di sebelah utaranya lagi itu. Nah setelah berada di Sendang Wedok itulah Mbah Ahmad bin Muhammad Raji itu berinisiatif untuk mendirikan suatu perumahan. Akhirnya beliau mendirikan rumah atau tempat tinggal di desa Ndopyak ini, atau tempatnya ada di 400 meter lah dari tempat ini, sebelah barat itu 400 meter dari sini itu rumahnya Mbah Ahmad bin Muhammad Raji. Dan di situ ada peninggalan beliau berupa sumur kuno yang sampai sekarang sumur kuno ini masih disakralkan oleh masyarakat Ndopyak. Setiap tahun dikholi, setiap tahun dimangani dan lain sebagainya untuk mengenang jasa dari Mbah Ahmad bin Muhammad Raji. Dan setelah itu Mbah Ahmad bin Muhammad Raji akhirnya meninggal, dan meninggalnya itulah Mbah Ahmad bin Muhammad Raji dimakamkan di sini. Demikian konon menurut cerita dari beberapa orang dan sekaligus dari Kembang Saman ya, yang telah meneliti ya cerita-cerita dari Mbah Ahmad bin Muhammad Raji. Nah, ketika Mbah Ahmad bin Muhammad Raji di sini ini dikuburkan di sini, dan temannya yang namanya Krapyak itu pun juga dikuburkan di sini, dan tempatnya ada di sebelah timur ini. Tapi sekarang maaf, kuburannya ini sudah hilang dan tidak kelihatan karena sudah ditutup keramik oleh warga masyarakat ya. Jadi tinggal Mbah Ahmad bin Muhammad Raji itu. Nah maka oleh sebab itu marilah kita mereview ke belakang, ke depan ini, monggo. Oke. Nah inilah ya, inilah makam Mbah Ahmad bin Muhammad Raji. Ada kerikil-kerikil, ada tulisannya Mbah Ahmad bin Muhammad Raji, dan di sisi bawahnya ini juga ada apa ini, tempat-tempat seperti inilah. Di sana di atas juga ada. Ini maksud dari masyarakat ini untuk membakar dupa pemirsa. Apabila ada masyarakat yang membakar dupa biar tidak mengotori tempat ini ya, debu-debunya, abunya ini biar ditaruh sampai masuk ke dalam ini ya. Jadi inilah tempat membakar dupa. Nah, di atas sana juga demikian, tempat membakar dupa. Dan apa ini, kerikil-kerikil ini bertanda bahwasanya Mbah Ahmad bin Muhammad Raji ini adalah seorang yang penyabar, seorang yang bijaksana, suka menolong orang ya, karena sifatnya seperti kerikil-kerikil kecil tapi keras ya, punya pendirian, tapi
beliaunya suka bergaul dengan orang-orang kecil lah, orang-orang bawah ya. Karena dalam rangka mensiarkan agama ini, jadi memang orang bawah ini menjadi sasaran. Jadi Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi ini selalu bergaul dengan masyarakat bawah. Makanya ini ada tanda kerikil-kerikil seperti ini yang menghiasi pekuburan beliau. Nah inilah. Dan sekali lagi pemirsa, bahwasanya kuburan beliau ini dikelilingi oleh kain putih dan hitam ya, berkeliling ya. Jadi ini keliling. Nah ini kain putih dan atasnya ini hitam pemirsa, atasnya ini hitam. Nah, kain yang hitam ya. Dan ini merupakan bahwasanya Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi itu adalah seorang yang bisa dipercaya oleh masyarakat ya, tertutup secara ya. Jadi apabila ada kelemahan kelemahan dari masyarakat ini, Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi bisa menutup kelemahannya dan mengajak kepada jalan yang benar ya. Jadi memang pada waktu itu Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi ini banyak bergaul dengan masyarakat kecil atau masyarakat bawah ya, sehingga beliaunya dikenang oleh masyarakat dan sampai sekarang di setiap tahunnya di kholi, ke pengajian umum dan lain sebagainya. Terus ini halaman makam di sebelah barat. Nah ini cukup luas juga untuk ngaji dan lain sebagainya. Oke. Sambil mendengarkan adzan yang ada di musola itu. Nah pemirsa, di belakang makam beliau ya, yang ada inventaris dari makam Keramat Dubyak Bangilan. Dari Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi berupa gelaran, berupa karpet, berupa air mineral dan kitab-kitab yang ada di almari ini. Dari almari ini ya, ini merupakan inventaris dari Mbah Ahmad, dan setiap waktunya, setiap selapan sekali atau tahunan lah ya, selalu digunakan. Itulah ya. Oke pemirsa, demikianlah apa yang bisa kami review untuk makam Keramat Dubyak Bangilan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu wawasan kepada kita apabila Anda ingin berziarah di makam Keramat Dubyak Bangilan atau Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi ini, bisa di Desa Dubyak Bangilan ya. Desa Bangilan, dusunnya Dubyak, Kabupaten Tuban. Jadi kalau dari jalan raya lewat Indomaret ya, depan pasar Bangilan, Indomaret ke barat. Nah disitulah nanti akan ada makam Keramat Dubyak Bangilan. Akhirnya dari kami ya, Penyik Bejagung Channel, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.